Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, Dewan Pimpinan Wilayah di Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota di mana saja berada. Barusan saja kita dikagetkan oleh berita beberapa oknum yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya mengadakan konferensi pers yang mengatasnamakan DPP dan Mahkamah Partai. Perlu kami luruskan pertama bahwa rapat pimpinan nasional pertama Partai Berkarya 27 Desember 2020 yang lalu, kita telah merubah komposisi kepengurusan Mahkamah Partai dan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM per 28 Desember 2020, di mana sebelumnya Ketua Mahkamah Partai Pak Samsu Jalal digantikan oleh Pak Andi Samsul Sakaria, dan suratnya sudah resmi dan terdaftar di Kementerian Hukum HAM. Yang kedua, bahwa apa yang diinformasikan dan disampaikan oleh teman-teman yang mengatasnamakan pengurus DPP, oknum pengurus DPP itu adalah hoax. Kami di tempat ini, Jalan Taman Marga Satwa Raya nomor 11 Jakarta Selatan, Dewan Pimpinan Pusat, kantor pusat Dewan Pimpinan Pusat, boleh dikata administrasi kesekretariatan dalam hal ini rapat-rapat, apakah itu rapat harian maupun rapat pleno, terregistrasi, tertata dengan baik apa-apa yang dibicarakan, daftar hadir dan sebagainya, itu ada di pihak kami, dan sama sekali tidak pernah membicarakan atau ada rapat pleno yang diklaim dipimpin oleh Saudara Hari Yusuf dan Saudara Guntar yang press release-nya hari ini beredar, yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat. Itu sama sekali. Dan tadi di tempat yang sama kami juga ada rapat khusus yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Pak Muhdi PR. Jadi pada dasarnya kita di Partai Berkarya ini, keluarga besar Partai Berkarya ini, tidak ada masalah. Anggap saja itu lelucon atau pertunjukan lucu-lucuan hari ini. Tidak ada pengaruh sama sekali dengan keberadaan kepengurusan sesuai dengan surat keputusan Menkumham nomor 16 dan nomor 17 per 30 Juli 2020 tentang pengesahan ADRT Partai Berkarya dan pengesahan pengurus Partai Berkarya. Memang pasca Rapimnas kita memang mengusulkan perbaikan struktur kepengurusan di tingkat DPP sesuai dengan amanah dari Rapimnas 1, memberi amanah kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mengevaluasi kepengurusan baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Dan wewenang itu berdasarkan penyelarasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, segera kita tindak lanjuti untuk mengadakan musyawarah nasional pertama yang tugas pokoknya, agenda utamanya adalah penyelarasan atau penetapan dari hasil rapat pimpinan nasional berupa penyelarasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan penyesuaian kepengurusan berdasarkan tupoksi yang kita butuhkan untuk langkah-langkah ke depan. Karena langkah-langkah ke depan ini kita dibebani oleh berbagai macam tugas, termasuk tugas eksternal kita bagaimana memperjuangkan Partai Berkarya ini dengan partai-partai non-parlemen untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024 dengan ikut berpartisipasi dalam pembahasan perubahan undang-undang pemilu untuk pemilu 2024. Kemudian masalah internal kita, bagaimana kita mensolidkan kepengurusan dari tingkat pusat hingga tingkat bawah, tingkat kelurahan dan desa, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga
dan juga dituntun oleh peraturan Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011, perubahan dari Undang-Undang Parpol nomor 2 tahun 2008 yang menegaskan tupoksi parpol itu, di mana partai politik diakui oleh negara itu diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Tidak ada yang mewakili di luar itu, baik di luar maupun di dalam. Olehnya itu, apabila ada teman-teman di luar itu yang mengatasnamakan parpol, partai berkarya tanpa sepengetahuan ketua umum dan ketua sekjen, tanpa persetujuan ketua umum dan sekjen, ya, kegiatan-kegiatan itulah adalah ilegal, dan kami DPP Partai Berkarya yang sah tidak mengakui secara administrasi, secara hukum, dan secara organisasi, dan kita akan mengambil tindakan secara hukum dan secara organisasi. Olehnya itu, kepada teman-teman keluarga besar Partai Berkarya di mana saja berada, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, agar tetap tenang, kita fokus kepada agenda-agenda kita ke depan, termasuk mempersiapkan musyawarah nasional pertama kita dalam rangka menyelaraskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita untuk menghadapi tahapan-tahapan politik kita ke depan. Yang paling dekat ini adalah verifikasi untuk menjadi peserta pemilu di 2024, yang administrasi verifikasi sudah dimulai di tahun ini. Bahkan pembahasan untuk aturan atau undang-undang yang mengatur untuk itu sudah mulai panas di tahun ini. Terima kasih kepada teman-teman baik di tingkat DPP yang masih satu barisan dengan Ketua Umum Pak Muhdi PR, saya selaku Sekjen, begitu pula dengan teman-teman provinsi maupun teman-teman kabupaten kota. Kita fokus saja, partai ini akan besar, karena boleh dikata hampir tiap hari, hampir tiap saat, tiada hari tanpa berkarya yang kita lihat, tonton, dengar, baik di media sosial maupun dibicarakan di warung-warung kopi. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kebesaran kita. Dengan dinamika ini adalah ria-ria kecil yang akan kita lewati, dan di depan mata untuk pemilu 2024 kita rapatkan barisan untuk menghadapi riak-riak yang besar, baik dari internal kita maupun eksternal kita. Salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.